Shalom, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Injil Lukas pasal 2 ayat ketujuh, firman Tuhan, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini dari palungan untuk dunia. Dari palungan untuk dunia. Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal seringkali diselumuti nuansa kehangatan. Lampu-lampu, pohon yang dihias, dekorasi, dan juga musik-musik lagu-lagu merdu. Namun jika kita kembali kepada Injil Lukas, suasana kelahiran Yesus jauh dari kemegahan. Tidak ada sorotan manusia, tidak ada kemewahan, tidak ada karpet merah. Yang ada hanyalah sebuah palungan, tempat makanan hewan di sebuah kandang yang sederhana. Namun justru dari palungan inilah Allah memulai karya penyelamatannya bagi dunia. Dari tempat yang hina, lahir pengharapan yang mulia. Dari ruang kecil yang tidak dipedulikan orang, dunia menerima sang raja yang kelak mengguncang sejarah. Palungan menjadi simbol paradoks Injil. Allah yang maha besar masuk ke ruang yang sangat kecil demi menyelamatkan dunia yang sangat besar. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks daripada Injil Lukas pasal 2 ayat ke-7 ini, di dalam tradisi Yahudi, anak sulung memiliki kedudukan khusus dengan frasa ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Di dalam tradisi Yahudi, anak sulung memiliki kedudukan khusus. Ia dipersembahkan kepada Allah dalam Keluaran 13 ayat kedua. Dan ini menjadi simbol warisan keluarga. Dan Lukas menegaskan bahwa Yesus adalah anak sulung, bukan hanya secara biologis, tetapi secara teologis. Ia adalah yang pertama dalam rencana keselamatan Allah. Saudara, istilah yang sulung juga menunjuk kepada keistimewaannya sebagai Mesias yang kelahirannya telah dinubuatkan para nabi. Dilanjutkan dengan frasa dibungkus dengan kain lampin. Perhatian Lukas terhadap kain lampin tampak sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang dalam. Di dalam budaya Yahudi, bayi memang dibungkus kain agar hangat. Saudara, simbol ini lebih dari sekedar tindakan keibuan biasa. Ini adalah tanda bahwa Mesias datang bukan dalam kekagungan, tetapi dalam kerendahan manusiawi. Mesias datang bukan dalam keagungan, tetapi dalam kerendahan manusiawi. Kain lampin mengingatkan kita bahwa ia sungguh menjadi manusia. Bukan semu, bukan roh, bukan ilusi. Ia merasakan lapar, ia merasakan dingin, ia merasakan kelemahan dan rentan. Saudara, konsep inkarnasi itu bukan teori, tetapi realitas. Dibaringkan dalam palungan. Saudara, kata palungan ini merupakan tempat makan hewan. Ini adalah benda yang kotor, kasar, dan tidak layak menjadi tempat lahir seorang raja. Namun disitulah Kristus diletakkan. Kalau kita melihat palungan mengandung pesan teologis yang sangat dalam, bahwa Allah sengaja memilih tempat yang rendah itu sebagai simbol pelayanan Kristus yang merendahkan diri. Nanti kita bisa membandingkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Palungan juga menggambarkan akses universal, bukan hanya untuk orang yang kaya, tetapi terutama untuk yang miskin.
Palungan juga menunjukkan kepada misi Yesus memberi makan rohani bagi dunia yang lapar. Dalam Yohanes 6 ayat 35. Frasa selanjutnya yang kita lihat adalah tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penginapan di sini bukan menunjuk hotel atau losmen modern, melainkan ruang tamu rumah Yahudi, tempat tamu di mana tinggal. Mengapa? Karena ada sensus, pendataan, rumah-rumah itu penuh, dan Yusuf beserta Maria tidak mendapatkan tempat yang layak. Bapak Ibu, ini bukan sekedar persoalan penuh kamar, tetapi ini juga simbol penolakan. Dunia tidak menyediakan ruang bagi Sang Juru Selamat. Maka palungan ini memiliki pesan Allah bagi dunia. Palungan menyatakan kerendahan hati Allah. Inkarnasi merupakan tindakan kerendahan hati terbesar dalam sejarah. Allah yang tak terbatas memilih tubuh manusia yang terbatas. Yang Maha Kuasa datang sebagai bayi yang tak berdaya. Yang Maha Mulia memilih kandang hewan. Makanya salah satu teolog mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu sebagai solidaritas Allah dengan manusia dalam bentuk yang paling radikal. Allah tidak memilih istana agar manusia tidak segan mendekat, tetapi Ia memilih palungan agar semua, bahkan semua yang tersisih, berani datang. Palungan juga menyatakan ketersediaan Kristus bagi semua orang. Bapak Ibu, para gembala, orang kelas bawah dalam masyarakat Yahudi, adalah yang pertama menerima berita kelahiran Yesus. Mengapa bukan para imam? Mengapa bukan ahli Taurat? Mengapa? Karena Injil dimulai dari mereka yang tidak dianggap. Dari palungan Kristus berkata, pengharapan bagi dunia dimulai dari tempat terendah. Saudara, dunia sekarang penuh dengan jurang ekonomi, jurang sosial, dan moral. Palungan memanggil gerejanya untuk mendekat kepada mereka yang tidak terjamah. Bukan hanya kepada mereka yang kuat, tetapi kepada semua orang. Palungan juga menyatakan bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang tidak dianggap. Sepanjang Alkitab, Allah memakai tongkat Musa, batu Daud, sisa tepung janda Sarfat, dan kandang Betlehem. Saudara, dari sini kita melihat Allah suka memakai yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Dalam hidup kita, seringkali kita merasa tidak berdaya, tidak cukup mampu, bahkan tidak dihargai. Namun palungan mengajarkan bahwa Allah tidak memerlukan kemegahan manusia untuk bekerja. Yang Ia perlukan hanya hati yang terbuka. Palungan juga menyatakan cara kerajaan Allah bekerja. Kerajaan dunia datang dengan kekuatan, tetapi kerajaan Allah datang dengan kelemah lembutan. Kerajaan dunia ditopang kekuasaan. Kerajaan Allah dimulai dari palungan. Kerajaan dunia membangun tembok tinggi. Kerajaan Allah membuka pintu bagi semua bangsa. Palungan adalah gambaran kerajaan Allah yang penuh paradoks. Kuat dalam kelemahan, mulia dalam kerendahan, besar dalam kesederhanaan. Sekali lagi, kuat di dalam kelemahan, mulia dalam kerendahan, besar dalam kesederhanaan. Bapak Ibu, dari tempat kecil untuk dunia besar. Ini merupakan misi Allah. Palungan dan misi Allah kalau kita melihat bahwa Kristus datang untuk seluruh dunia. Meskipun kelahirannya di tempat kecil, misinya menjangkau seluruh bumi. Dalam Yesaya 49 ayat 6 menyebutkan Mesias sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, palungan itu menjadi titik awal misi global Allah yang menebus dunia. Bukan hanya Israel,
bukan hanya bangsa tertentu, tetapi seluruh ciptaan. Maka pesan Natal bukan lokal, tetapi universal. Pesan Natal bukan untuk sekelompok orang, tetapi untuk semua orang. Dari palungan mengalir jalan menuju salib. Kelahiran Yesus tidak bisa dipisahkan dari kematian dan kebangkitannya. Gembala melihat Kristus dibaringkan di palungan. Kelak dunia melihat tubuhnya dibaringkan di kubur. Tetapi di kubur itu juga lahir kemenangan yang mengalahkan dosa. Palungan adalah pintu masuk menuju karya keselamatan total Allah. Palungan mengundang gerejanya menjadi berkat bagi dunia. Jika Kristus turun dari sorga ke palungan, gereja pun dipanggil untuk turun dari kenyamanan menuju ladang pelayanan. Gereja tidak dipanggil untuk hidup di menara gading rohani, tapi gereja dipanggil untuk hadir di tempat yang gelap, di tempat yang luka, di tempat yang miskin, tempat yang tersisih. Dari palungan, gereja belajar bahwa misi dimulai dari hati yang mau merendah. Bapak Ibu, apa arti palungan bagi hidup kita? Dari palungan untuk dunia. Apa artinya bagi hidup kita? Yang pertama, jangan takut untuk menyambut Kristus dalam kesederhanaan. Banyak orang menunggu Tuhan bekerja dalam hal-hal besar, mujizat yang spektakuler, pengalaman rohani yang dahsyat, perubahan besar dalam sekejap. Tetapi seringkali Allah bekerja melalui proses yang sederhana. Doa yang rutin, firman yang kita renungkan setiap hari, pelayanan kecil yang setia, kesabaran di dalam pergumulan. Palungan mengajar kita bahwa karya Allah besar dimulai dari hal yang sederhana. Apa arti palungan bagi hidup kita? Mari biarkan Kristus menemukan tempat dalam hati kita. Seperti rumah penginapan yang penuh dan menolak kehadiran Maria dan Yusuf. Hati manusia sering tidak menyediakan ruang bagi Kristus. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah ada ruang bagi Kristus dalam hati kita? Atau hati kita sudah penuh dengan ambisi, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan cinta dunia, atau ego? Natal adalah waktu menyediakan tempat penginapan dalam hati kita agar sang raja itu bisa tinggal. Jadilah palungan bagi semua orang. Palungan adalah tempat Kristus hadir bagi dunia. Kita pun dipanggil menjadi tempat di mana Kristus dapat hadir bagi orang lain. Dengan kata-kata penghiburan, dengan tindakan kasih yang nyata, dengan pelayanan kita yang tulus, bahkan menjadi terang di tengah kegelapan. Maka pesan untuk kita dari palungan untuk dunia ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus dalam palungan bukan sekedar detail cerita Natal. Ini adalah deklarasi teologis bahwa Allah hadir dalam kerendahan, Allah bekerja melalui kesederhanaan, Allah menjangkau yang tersisih, Allah datang untuk seluruh dunia. Dari palungan Bethlehem mengalir kasih Allah yang tidak terbatas. Dari palungan dunia menerima juru selamat. Dari palungan kehidupan manusia berubah. Dari palungan gereja menerima panggilan untuk menjadi terang. Bethlehem mungkin kecil, tetapi dari sanalah datang sang raja untuk dunia. Palungan mungkin sederhana, tetapi dari sanalah datang pengharapan bagi segala bangsa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.